Cerita berlanjut. Kala mengatakan bahwa mereka sangat mencintai Data dan meminta dia untuk berhenti dari aksinya yang membahayakan nyawa seluruh keluarganya. Terlebih sahib sang ibu, dengan memohon pada Data untuk menghentikan rencana dia. Dan biarlah ini sebagai pelajaran bahwa memang tindakan seperti yang dilakukan Naku itu sangatlah berbahaya. Sahib juga meminta Data berjanji untuk tidak melakukan hal yang gila lagi. Duta pun berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Semua orang senang mendengarnya, kemudian beranjak pergi. Dengan emosi Data ke kamar dan mengingat akan janjinya pada Sahib. Data juga teringat bagaimana kala tertembak tadi dan Data semakin geram lalu bergumam bahwa dirinya sangat membenci Nakusha dan tidak akan pernah memaafkannya. Naku sendiri memegang senjatanya dan teringat apa yang terjadi tadi. Naku menjatuhkan senjatanya dan mulai menangis. Naku menatap tangannya dan berkata bahwa tangan ini telah berdosa dan hampir melenyapkan nyawa orang lain. Kemudian Naku membenturkannya pada dinding. Tangan Naku mulai berdarah dan dindingnya pun mulai berwarna merah. Naku terus teringat bagaimana dirinya tadi menembak Data. Naku bersimpuh dan menangis pada Tuhan serta bertanya berapa banyak lagi hukuman yang akan diterimanya. Naku berpikir bahwa takdir yang berlangsung pada dirinya mungkin sebab dari dosa-dosanya. Dia mengutuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian Baadi datang menemuinya dan menangis meminta dia untuk menghentikan tangan Naku yang terus dibenturkan pada dinding. Baadi mengatakan untuk bersabar dan menghentikan dia mengutuk dirinya sendiri lalu memeluknya. Kala berkumpul dengan adik-adiknya, adik-adik Kala bertanya mengapa dia memilih untuk tertembak. Kala menjawab bahwa itu menyakitkan tapi jika tembakan itu mengenai Data maka itu akan berakibat buruk. Lila bertanya mengapa tiba-tiba dia peduli dengan Data. Kala bertanya apakah mereka pikir peluru itu benar-benar menyakitinya. Lila lalu mulai mengingat apa yang terjadi dan mencoba mencari tahu apa yang Kala maksud. Lalu Kala menceritakan kronologinya saat dia mengarahkan senjata yang dipegang oleh Naku sehingga Kala bisa memposisikan dirinya agar peluru itu meleset dan hanya mengakibatkan luka goresan saja. Kala menambahkan bahwa Data akan bertindak gila dengan menerima tembakan tersebut jika dirinya tidak ikut campur. Kala juga mengatakan bahwa jika orang lain yang berada di posisi Data tadi, maka dirinya akan membiarkan orang tersebut. Setelah Kala menceritakan semuanya dengan detail, barulah adik-adiknya mulai paham kemudian mereka puas dan bersulang minuman torpedo. Tanpa mereka sadari Kishore diam-diam mendengar pembicaraan mereka dan merasa kasihan pada Naku yang menjadi korban bulian. Kishore sebenarnya sudah berpikir bahwa Kala sudah melakukan satu kebaikan dengan mengambil tembakan tadi tapi ternyata itu bagian dari rencana Kala saja. Kishore beranjak pergi dan berpikir bagaimana Kala bisa membuat hidup Naku bagai di neraka dengan rencana bodohnya. Lalu Kishore berjalan dan berpikir untuk menemui Naku dengan menceritakan yang sesungguhnya. Di satu sisi Kishore merasa bingung, bahwa dia mengkhawatirkan tentang Anai yang mendapat ancaman Kala jika dia buka mulut. Sesampainya di depan pintu kamar Naku, Kishore melihat Naku Baadi merawat tangan Naku. Dia melihat pembicaraan mereka dan merasa kasihan melihat nasib yang menimpanya. Naku bercerita dengan amat dalam sampai tidak kuat menahan air mata. Naku sendiri merasa sedih karena sudah memberikan rasa sakit pada Data Sahib juga Kala. Naku pun menangis dan Kishore merasa kasihan pada Naku dan merasa begitu buruk. Baadi menenangkan Naku dan berkata bahwa dirinya selalu bersamanya. Kishore kemudian melangkah masuk dan memberitahu Baadi bahwa Naku adalah orang yang tepat untuk Data. Baadi terkejut dengan ucapan Kishore. Kishore menambahkan bahwa Tuhan akan selalu bersama Naku. Naku kemudian bertanya apa yang harus dia lakukan. Kishore mendengarkannya lalu mengambil senjata dan meletakkannya di tangan Naku seraya berkata, "Kau hanya punya dua pilihan, pertama lenyapkan dirimu sendiri dan pilihan kedua adalah kumpulkan keberanian dan hadapi rintangan, pilihan ada padamu Naku." Naku pun terlihat terinspirasi dengan ucapan Kishore. Kishore kembali menasihatinya agar Naku kembali bersemangat tetap gaspol untuk menghadapi semuanya. Data saat itu sedang beristirahat di sofa, Naku berjalan menghampiri Duta sambil membawa kotak obat dengan mengingat ucapan Kishore. Naku mulai mengambil kapas dan hendak membersihkan luka Data. Saat Naku menyentuh luka Data, dia bergerak dan menatap Naku dengan amarah yang wadidau. Data menarik tangannya, Naku melihatnya dan berkata bahwa dia bisa memberi hukuman padanya tapi jangan menghukum dirinya sendiri. Naku menarik tangan Data lagi dan kali ini Data membiarkannya. Naku mulai mencoba membersihkannya tapi Data tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Naku agar segera pergi.
Naku dengan tak berdaya berjalan pergi tapi Data menghentikannya dan bertanya, berapa lama dia akan menghentikan aktingnya. Naku menjawab, aku telah bermandikan banyak dosa tapi ada satu perbuatan yang telah kulakukan dan membuatku bangga, itulah cintaku. Data pun gara retek mendengarnya dan memandangnya dengan emosi. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.